Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dwi Wulandari, NPM 2422037 dari kelas A12, Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar konektivisme. Teori belajar konektivisme adalah teori yang menekankan pada pentingnya jaringan pribadi dalam proses belajar. Teori ini merupakan alternatif teori pembelajaran di era digital yang mengutamakan keterhubungan dan kolaborasi. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 oleh George Siemens. Baginya, teori konektivisme adalah sebuah paradigma baru yang sangat relevan dengan era digital saat ini. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip yang digali melalui teori chaos, jejaring, kompleksitas, dan self-organizing. Prinsip teori pembelajaran konektivisme. Yang pertama, pembelajaran dan pengetahuan terletak pada keberagaman pendapat. Yang kedua, belajar adalah proses menghubungkan simpul khusus atau sumber informasi. Yang ketiga, belajar mungkin berada di peralatan non-manusia. Yang keempat, kapasitas untuk mengetahui lebih banyak lebih penting daripada apa yang diketahui saat ini. 5. Memelihara dan menjaga hubungan diperlakukan untuk memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Yang keenam, kemampuan untuk melihat hubungan antara bidang, ide, dan konsep adalah keterampilan ini. Yang ketujuh, mata uang. Pengetahuan yang akurat dan terkini adalah tujuan dari semua aktivitas pembelajaran konektivisme. Yang kedelapan, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses pembelajaran. Kelebihan konektivisme. Yang pertama, relevan dengan era digital. Teori ini sangat cocok dengan cara kita belajar di era informasi yang cepat berubah, di mana pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber online. Yang kedua, fokus pada koneksi. Konektivisme menekankan pentingnya membangun koneksi antara berbagai ide dan informasi, yang merupakan kunci untuk pemecahan masalah yang kompleks. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Teori ini mendorong pembelajaran yang berkelanjutan karena pengetahuan baru terus muncul dan koneksi baru terus terbentuk. Kekurangan teori konektivisme. Yang pertama, kurang konkret. Teori ini masih relatif baru dan konsep-konsepnya belum sepenuhnya terdefinisi, sehingga sulit untuk diterapkan secara langsung dalam praktik pembelajaran. Yang kedua, terlalu bergantung pada teknologi. Teori konektivisme sangat bergantung pada keberadaan teknologi, sehingga akses yang terbatas pada teknologi dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, sulit diukur. Hasil pembelajaran yang didasarkan pada koneksi antara informasi sulit untuk diukur secara kuantitatif. Yang keempat, potensi informasi yang salah. Begitu banyaknya informasi yang tersedia secara online, ada risiko siswa menerima informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Implikasi teori belajar konektivisme menurut Siemens. Konektivisme mempunyai implikasi terhadap semua aspek kehidupan. Yang pertama, manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, organisasi penyediaan jasa media massa. Yang ketiga, keterkaitan yang bertambah erat antara manajemen pengetahuan individu. Yang keempat, desain dari lingkungan pembelajaran. Yang kelima, bersifat lebih permanen. Kemampuan kita untuk belajar apa yang kita butuhkan di masa depan lebih penting dari apa yang kita ketahui hari ini. Yang keenam, tantangan nyata dari suatu teori pembelajaran adalah kemampuan untuk mengaktualisasi pengetahuan yang dikuasai pada titik penerapannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.